Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bertemu lagi dengan Ibu Wahida di mata pelajaran IPA. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat atau ada yang kurang enak badan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini dilancarkan dan diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Nah, gimana? Kalian semangat tidak mengikuti pembelajaran IPA hari ini? Semangat. Ya, semuanya harus semangat ya. Nggak boleh ada yang ngantuk. Nah, sebelum itu kalian harus memindai kode QR berikut untuk mengisi bukti kehadiran kalian. Silakan dipindai. Sudah ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kalian harus menyiapkan ada buku IPA bawa semua. Alat tulis, kemudian kalau ketinggalan nanti ada softwarenya ya. Kemudian untuk alat praktikumnya sepertinya sudah membawa semua ya. Oke, untuk peraturan kelasnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Siswa diharapkan aktif, jadi boleh berdiskusi, boleh tanya jawab, tetapi harus tetap kondusif, tidak boleh ramai sendiri. Nanti kalau ramai sendiri, Ibu beri hukuman. Ya boleh. Oke, untuk materi pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tujuan mempelajari materi tekanan hidrostatis adalah untuk mampu memahami konsep tekanan hidrostatis dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis melalui kegiatan percobaan. Nah, sebelum itu Ibu beri pengantar dulu ya tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa sih? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu ruas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis ini biasa disebut tekanan zat cair. Nah, dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair itu sendiri. Jadi semakin dalam suatu zat cair, semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Kita lihat video ini dulu ya. Kata-kata setelah diteliti itu terdapat dalam satu bencana terbuka tekanan dialami di dasar bencana. Jadi kalau kakak punya bencana itu apa ya? Gelas. Kakak punya gelas per ember ya. Nah, tekanan dialami titik A di sini itu dipengaruhi banyak hal gitu ya. Berapa sih luas pengapangnya gitu kan? Berapa sih ketinggiannya? Ini zat cairnya apa sih gitu ya? Kemudian apa lagi? Nah, terus gravitasinya gimana gitu ya? Atau dengan kata lain berapa banyak sih zat yang ada di atas ini gitu ya? Nah, sehingga sebetulnya nanti akan dirumuskan satu rumus seperti ini, di mana rho hidrostatis ada P hidrostatis ada rho dikali G dikali H gitu ya. Dari mana nih Kak rumusnya? Oke, sampai di situ dulu. Itu kan tadi ada rumusnya ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Di sini ada yang udah pernah menyelam belum? Berenang nggak boleh. Oke. Nah, waktu berenang ataupun menyelam semakin dalam ke bawah air, ke dalam bawah kolam itu terasa sakit nggak telinganya? Sakit. Ada yang tahu kenapa? Soalnya tekanannya lebih besar. Benar, oke. Tekanannya. Jadi ini berhubungan ya dengan materi yang kita pelajari hari ini tentang tekanan hidrostatis. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa pondasi bendungan di bagian dasar dibuat lebih besar dan tebal? Kalau pada bingung, kita jawab aja melalui kegiatan praktikum. Oke, untuk kegiatan praktikum ini silakan bisa dipindai LKPD online-nya. Kemudian Ibu bagikan LKPD dalam bentuk kertas ya. Untuk kelompoknya seperti yang Ibu bagi kemarin, ini kelompok 1,
Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nanti mbaknya gabung ke belakang. Gak punya Oke, sudah dipindai semua. Nah, HP-nya tolong dimatikan dulu ya. Oke, nah mohon diperhatikan. Jadi karena ini ada keterbatasan tempat dan waktu, nggak mungkin kita praktikum menggunakan air berbahasa-bahasaan di sini. Jadinya Ibu mencari alternatif lain, yaitu praktikumnya dengan mengamati video. Nah, jadi nanti kalau sudah mengamati video, silakan didiskusikan dan dituliskan jawabannya di lembar LKPD ya. Ibu mulai nih. Silakan diperhatikan. Praktik ini adalah yang pertama adalah botol yang sudah diberi lubang. Saya membuat 4 lubang yang masing-masing saya beri jarak 5 cm. Lubang pertama saya buat pada ketinggian 5 cm, lubang kedua pada ketinggian 10 cm, lubang ketiga pada ketinggian 15 cm, dan lubang keempat pada ketinggian 20 cm. Saya memberi batas untuk air pada ketinggian 23 cm. Berikutnya ada selotip, penggaris, gunting, dan juga stopwatch. Pertama-tama kita akan menutupi semua lubang pada botol menggunakan selotip. Pastikan selotipnya sudah benar-benar menutupi lubang-lubang ada di botol. Kemudian saya akan mengisikan botol dengan air sampai ke batas setelah dibutuhkan. Kemudian kita akan melepaskan selotip satu persatu dari setiap lubang. Saya akan melepaskan dari lubang pertama. Jarak pancuran air adalah 24 cm. Setelah 1 menit 40 detik, air berhenti mengalir. Jadi lubang dengan tinggi 5 cm memanculkan air sejauh 24 cm dan berhenti mengalir setelah 1 menit 40 detik. Pada lubang kedua, jarak pancuran air adalah 20 cm. Setelah 1 menit 8 detik, air berhenti mengalir. Jadi lubang dengan tinggi 10 cm memanculkan air sejauh 20 cm dan berhenti mengalir setelah 1 menit 8 detik. Jarak pancuran air pada lubang ketiga adalah 15 cm. Air berhenti mengalir setelah 37 detik. Jadi lubang yang ketinggian 15 cm memanculkan air sejauh 15 cm dan berhenti mengalir setelah 37 detik. Lubang keempat memanculkan air sejauh 9 cm. Setelah 8 detik, air berhenti mengalir. Jadi lubang yang ketinggian 20 cm memanculkan air sejauh 9 cm dan berhenti mengalir setelah 8 detik. Oke. Nah, kalau ada yang ketinggalan nontonnya, silakan bisa dipindai kode QR berikut untuk menonton ulang ya. Kemudian bisa didiskusikan bersama teman kelompoknya tentang hasil praktikumnya. Nah, untuk mendiskusikan dan menuliskan hasil LKPD, Ibu beri waktu 15 menit ya. Silahkan tiap kelompok untuk memulai diskusinya. Oke, waktunya sudah habis, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nah, sebelum itu, seperti yang Ibu bilang, di sini ada buku IPA dalam bentuk online-nya, silahkan bisa dipindai, kemudian dibandingkan ya tentang hasil praktikum kalian dengan teori yang ada di buku itu sudah sama atau belum. Dan sekarang waktunya presentasi. Nanti untuk sistem presentasinya silakan per kelompok maju ke depan, urut dari kelompok 1 sampai kelompok 3, mempresentasikan bagiannya masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil
diskusi kelompok kami mengenai bekerja tekanan hidrostatis. Nah, yang pertama yaitu pada struktur bendungan, mengapa bagian bawahnya dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya? Jadi jawabannya adalah pembuatan bendungan itu dengan teknik lebih tebal di bagian bawah daripada atasnya karena berkaitan dengan sifat fluida. Fluida itu yang ada di bendungan atau air itu tidak hanya memberi tekanan pada bagian dasarnya, tapi juga pada bagian sisi di dindingnya, sehingga itu dibuat lebih tebal di bagian atasnya. Kemudian untuk yang kedua, apa hubungan antara tekanan dan kedalaman zat cair? Nah, itu akan dibuktikan dengan praktikum yang telah dilakukan, yang datanya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, pada lubang pertama, kedalaman lubang dari permukaan air yaitu 3 cm. Lalu jarak lubang dari alas botol atau Y yaitu 20 cm. Lalu menghasilkan jarak pancaran atau X 9 cm. Lalu yang kedua yaitu pada kedalaman lubang dari permukaan air 8 cm, lalu jarak lubang dari alas botol 15 cm menghasilkan jarak pancaran 15 cm. Untuk lubang yang ketiga yaitu dengan kedalaman 13 cm. Kemudian jarak dari alas botol atau Y 10 cm dan jarak pancaran 20 cm. Kemudian untuk lubang yang keempat itu kedalaman lubang dari permukaan air atau itu 18 cm. Kemudian jarak lubang dari alas botol atau Y 15 cm dan jarak pancaran X 24 cm. Ya, demikianlah hasil dari praktikum kami. Oke, untuk kelompok yang lain, apakah hasilnya sudah sama atau yang ada yang berbeda? Sama. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai data fisik. Untuk soal yang pertama, manakah lubang yang menghasilkan gerakan jalan air paling jauh? Jawabannya adalah lubang keempat. Soal yang kedua, bila diukur dari atas ke bawah, manakah lubang yang paling dalam? Jawabannya sama seperti lubang nomor 1. Untuk yang ketiga yaitu pertanyaannya bagaimana jarak pancaran air yang keluar dari keempat lubang? Jawabannya yaitu jarak pancaran air di lubang 1 9 cm, kemudian untuk lubang 2 15 cm, untuk lubang 3 20 cm, untuk lubang 4 24 cm, dan untuk lubang 5. Jadi jarak pancaran air dari lubang 4 itu lebih besar dari lubang 3 dan dari lubang 2 dan dari lubang 1. Faktor Oke, sudah cukup ya. Gimana untuk kelompok yang lain? Sudah sama? Oke, beri tepuk tangan ke kelompok 2. Silahkan bisa duduk lagi. Kali patutnya dibagi untuk presentasi ya. Oke, untuk kelompok terakhir silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan sesuai dengan rumus pH sama dengan Rho G kali H kali Rho G kali H. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3 yang akan dijelaskan oleh. Jadi untuk faktor yang pertama yaitu massa jenis zat cair, semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar juga tekanan hidrostatisnya.
Yang kedua yaitu kedalaman zat cair, yang mana semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Kemudian yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Kemudian berdasarkan pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk kesimpulannya adalah semakin besar nilai H atau semakin kecil nilai Y, maka semakin besar nilai X. Artinya semakin dalam suatu lubang, maka semakin jauh jarak pancaran air yang dikeluarkan. Sehingga tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman cairan, massa jenis cairan, dan nilai percepatan gravitasi. Oke, untuk kelompok yang lain, gimana? Sudah sama? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang supaya lebih semangat untuk sesi pelajaran yang selanjutnya, kita senang-senang dulu yuk. Boleh berdiri? Boleh. Oke, nanti Ibu beri tutorialnya ya. Nanti setelah tutorial kita lakukan bersama-sama. Jadi ini seperti ini. Tepuk IPA. Yang lain diam dulu. Ibu tambahkan dulu. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Oke, seperti itu. Gimana? Sudah tahu semua? Sudah. Oke, ayo kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Oke. Silakan duduk lagi. Oke, sudah lebih semangat ya. Besok-besok lagi. Tidak ada dulu ya. Oke, untuk sekarang kita ulas materinya. Nah, materi hari ini kan tentang tekanan hidrostatis atau biasa disebut tekanan zat cair. Contohnya saat kita berenang, bisa berenang di kolam renang ataupun saat menyelam di lautan. Nah, pasti telinga kita terasa sakit, pengap. Itu karena perbedaan tekanan di bawah air. Nah, inilah yang disebut tekanan hidrostatis. Jadi bisa ditarik pengertian, yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, untuk rumusnya bisa dicari dari P sama dengan rho GH. P itu adalah tekanan hidrostatis yang dicari, rho-nya itu massa jenis zat cair, kemudian G-nya itu percepatan gravitasi bumi, dan H-nya adalah kedalaman zat cair. Dari rumus itu bisa ditarik kesimpulan, besar tekanan zat cair berbanding lurus dengan kedalaman zat cair. Ini artinya semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang terjadi. Dari penjelasan tersebut, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, sekarang Ibu yang bertanya. Untuk Fatur, boleh mengajarkan di sini. Soalnya tadi Ibu lihat dari tadi Fatur terus. Iya, kalau lagi pelajaran nggak boleh pacaran di kelas. Soalnya mana, Bu? Soalnya ini. Jika masa jenis B. Kecepatan gravitasi. Ayo, Bu. Ini benar di sini. Iya. Kemarin itu loh tuh. Jika masa jenis
Masih sedikit. jenisnya 1000. 1000. Kecepatan gravitasinya Newton per kilo. Iya. Hanya Bu. Garisnya itu dihitung gimana? Dari bawah ke atas. Dari permukaan sampai ke bendanya Bu. Nanti ngitungnya gimana? 140 dikurangi 60. Oke, tulis. Ini kaki buat kita. Dia bertanya. Apa yang ditanya? P Bu. P. Ya, satuannya? Satuannya apa? Samanya apa? Newton. Pascal. PA. Baik. Ya, boleh duduk lagi. Ayo. Ngebleng. Gimana teman-teman yang lain? Sudah benar belum jawabannya? Sudah. Tangan lupa. Oke, sekarang waktunya kuis. Silakan bisa dipindai kodenya. Kuis soalnya 10 saja dan waktunya 10 menit ya. Sudah semua bisa dikerjakan masing-masing. Ini Rahma sama dia ya Bu, mereka dari tadi malah breaking Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, gimana hasilnya? Ada yang benar semua? Oke. Nggak ada yang 100 hari. Oke, untuk yang nilainya kurang dari 70, jangan berkecil hati. Soalnya nilainya bisa diperbaiki dengan mengerjakan remedial ini ya. Nanti Ibu taruh di Google Classroom. Dan untuk yang nilainya lebih 70 ke atas, jangan berbesar hati juga. Karena Ibu beri tugas pengayaan. Oke. Oke, selain ada remedi, boleh diam dulu. Ini Bu. Nanti Hamidah Ibu beri soal ya. Oke, selain ada remedi sama pengayaan, Ibu juga ngasih PR di Google Classroom, bisa dipindah ya kodenya. Untuk PR yang pertama, silakan membuat resume tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Ini materi untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang PR kedua, untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk roket air. Mungkin kalau ada yang bertanya-tanya roket air gimana sih Bu? Bisa ditonton di YouTube ya, itu banyak praktikum roket air. Nanti minggu depan kita praktik itu. Oke, nah dari pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan bisa angkat tangan. Tidak ada, Ibu tunjuk. Silakan Rahma. Kita belajar tentang tekanan hidrostatis, jadi kayak semakin dalam kita di dalam air itu nanti tekanannya akan semakin besar. Oke. Nah, mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Jangan lupa untuk mengajarkan PR yang ada di Google Classroom ya. Baik Bu. Oke. Atas kesalahan, khilafan,
baik ucapan ataupun perbuatan Ibu mohon maaf, jangan dimasukin ke hati ya. Oke. Oke. Tapi untuk pelajarannya juga harus diingat. Dan sekarang tepuk tangan lagi ya. Pesan Ibu harus tetap berpikir positif, menjaga kesehatan dan belajar dimanapun kita berada. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.